Di sini saya akan menjelaskan tentang from HTML to site web, yaitu kita akan mulai dari yang pertama, yaitu ada doctype HTML. Ini selalu terletak di bagian atas, karena ini bisa seperti pemberitahuan bahwa kita telah memasuki HTML dalam versi terbaru. Selanjutnya itu ada HTML, yaitu pembungkus dalam semua kode HTML, yaitu bisa kita tentukan sebagai penanda awal dan akhirnya sebuah dokumen HTML. Selanjutnya ada head, yaitu bagian kepala seperti tempat pengaturan halaman. Selanjutnya ada meta chart UTF-8, yaitu berfungsi supaya tulisan bisa dibaca dengan benar. Contohnya biasanya seperti huruf, simbol, atau emoji tidak error. Selanjutnya ada title, yaitu judul yang muncul di tab browser. Seperti sekarang kita akan membuat browser yang berjudul Fantasi Karakter Creation. Selanjutnya ada style, yaitu untuk mengatur tampilan warna, ukuran, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada body, di mana di body ini bagian yang tampil di layar. Itu berfungsi untuk semua yang bisa kita lihat di user ada di sini. Selanjutnya ada main, yaitu wadah utama atau tempat semua isi halaman. Dan selanjutnya ada header. Header yaitu bagian atas satu untuk judul dan deskripsi. Seperti judulnya saya bilang tadi, kita akan membuat fantasi karakter creation. Dan selanjutnya ada H1, yaitu berfungsi sebagai judul atau menampilkan judul besarnya. Dan selanjutnya ada P, yaitu paragraf atau menampilkan teks biasa. Dan selanjutnya ada form, yaitu formulir atau tempat input data user. Selanjutnya ada section. Section yaitu pembagian-bagian atau membagi form biar rapi. Dan selanjutnya ada label. Label yaitu keterangan input, yang dimana menjelaskan input itu sendiri. Selanjutnya ada input type text, yaitu untuk input teks, yang mana biasa itu untuk isi nama. Dan selanjutnya ada input type password, yang dimana ini biasanya berisi tentang password atau kata sandi. Dan selanjutnya ada input type date, yang dimana ini berisi input tanggal lahir atau pilih tanggal lahir. Selanjutnya ada input type radio, yaitu pilih satu atau untuk pilih bisa satu opsi saja. Dan yang ini ada input type checkbox, yang dimana ini bisa kita pilih lebih dari satu. Dan selanjutnya ada selection, yaitu atau drop down, pilih dari daftar. Dan selanjutnya ada option. Option yaitu berisi drop down itu sendiri seperti pilihan dalam drop down. Selanjutnya yaitu ada text area, yaitu berfungsi sebagai teks panjang atau untuk cerita dalam sebuah catatan. Selanjutnya ada footer. Footer yaitu berisi bagian bawah atau tempat tombol. Dan selanjutnya ada button type reset, yaitu berfungsi sebagai tombol reset atau menghapus semua input. Selanjutnya ada button type submit, yaitu berfungsi sebagai tombol kirim atau mengirim data dalam form. Baiklah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan kesimpulannya dari semua codingan ini, yaitu HTML itu adalah struktur dasar untuk membuat sebuah halaman web, yang dimana semua dimulai dari doctype HTML dan diakhiri dengan HTML, yang berfungsi sebagai kerangka utama. Dan di sini, di HTML ini kita bisa menyebutnya sebagai kerangka atau struktur rumah yang membuat halaman web bisa menjadi lebih tersusun rapi, mudah dibaca, dan mudah digunakan. Dan sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini ada hasil output dari codingan yang telah kita buat tadi, yang dimana di sini berjudul Fantasi Karakter Creation. Dan di sini ada beberapa isi. Yang pertama yaitu ada karakter name, dan selanjutnya ada password. Dan setelah password di sini ada birthday. Dan setelah birthday itu kita bisa memilih ras. Ini cuma kita bisa memilih satu. Dan selanjutnya ada ciri-ciri, yang dimana kita bisa memilih lebih dari satu. Dan ada karakter kelas, dan ada starting zone. Dan selanjutnya ada starting waypoint, dan di sini ada backstory atau latar belakangnya bisa kita isi di situ. Dan selanjutnya ada catatan peralatan, yang mana bisa kita isi. Dan setelah kita isi semua, kita bisa create karakter.